kesayangan yaitu anak-anaknya. Anak-anak memiliki kesayangan yaitu orang tuanya. Makanya harta yang terindah bagi kita juga harus kita jaga dan harus kita pelihara. Makanya kalau saya kemana-mana harus bawa istri baru deh. Ini harta kesayangan saya, ya kan? Kalau dia duduk ke sana nggak boleh, harus dekat saya dong. Begitu juga dia, Pak, jangan jauh-jauh, ya harus dekat-dekat. Kenapa? Saya kesayangannya, dia juga kesayanganku. Anak kami jangan jauh-jauh, harus Anda dekat orang tua. Kenapa? Karena mereka adalah harta kesayangan kita yang paling luar biasa. Begitu juga Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Allah kita adalah kita ini dilihatnya. Kita jangan jauh-jauh. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ibadah-ibadah jangan kita menjauhkan diri. Karena kita adalah sudah dikatakannya dari awal harta kesayangannya. Tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu. Harta kesayangan juga diberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa engkau anakku sungguh-sungguh, jangan main-main ya. Sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, bukan hanya pendengar. Makanya lebih bahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan, amin. Bukan hanya mendengar, Bapak Ibu, bukan hanya membaca, tapi yang lebih daripada itu adalah orang-orang yang melakukan firman Allah dalam kehidupannya. Amin. Amin. Tema perenungan kita malam ini adalah hidupmu berharga bagi Allah dan manusia. Luar biasa ya. Kalau kita merupakan harta kesayangan daripada Allah, maka hidup kita ini apa? Berharga, Bapak Ibu. Berarti bagi Tuhan. Tentu kita harus melihat kapan hidup kita itu berharga. Kapan diri kita ini berarti. Kapan kita ini berharga, bernilai, berkualitas, di mana kita berada. Itu yang mau saya bagikan buat kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, jika ingin berharga di mata Tuhan dan di mata manusia, adalah miliki kerendahan hati. Amin. Amin. Kerendahan hati ini, Bapak Ibu, yang sangat-sangat diharapkan kepada setiap orang percaya. Jangan kita sombong. Orang berkata bahwa orang yang berada di Victoria ini adalah orang-orang yang menengah ke atas. Bukan. Sama. Makanya kalau ada banyak bertanya kepada saya, Bapak tinggal di mana? Saya nggak mau sebut klaster Victoria. Di Victoria di mana? Oh, di Teluk Jakarta. Karena Teluk Jakarta kan banyak. Ya, gitu ya. Kenapa? Ya, yang penting ada tempat tinggal. Kalau nanti kita katakan kami tinggal di sini, wow, hebat. Miliki kerendahan hati. Walaupun memang ia benar. Tetapi kalau kita ingin berharga di mata manusia, satu tadi kerendahan hati, jangan sombong. Waktu saya pulang ke Nias 2007, lama sekali Bapak Ibu. Mungkin juga banyak kesaksian saya juga banyak dalam kehidupan ini, banyak sebenarnya. Saya sampai di Nias itu yang tahun 86 tadi kami ketemu dengan ibu-ibu di suatu tempat. Maksudnya saya sekolah itu SMP bukan di rumah. Selama berapa tahun SD, SMP, SMA bukan di samping orang tua, Bapak Ibu. Karena sekolah SD itu nggak ada di kampung kita, jauh. Tinggal di rumah orang 6 tahun. SMP tinggal di rumah orang. Mungkin kalau orang Medan, orang tahu PR Sirosi, gubernur orangnya Sumatera Utara, waktu itu dekat rumah itu kami ada di SMP Negeri 2 Onoraimbo. Kami tinggal di mana-mana. SMA, saya PGAK tinggal di rumah orang lagi. Berarti 6 tambah 12 tahun, bukan di samping orang tua. Saya kuliah juga di Nias, tidak di samping orang tua. Berarti
2 tahun di sana. Walaupun nanti di STT Philadelphia saya selesaikan di sini di Tomang Pak dulu, Dr. Edi Purwanto, saya selesaikan di sana. Saya ketemu dengan ibu-ibu, Pak, dia salaman, Bapak pendeta ya? Kata saya, Bu, saya bukan pendeta. Benar kata Pak Yasi tadi ya? Bukan. Oh, tapi apa? Guru? Bukan. Waktu itu masih belum ada apa-apanya. Terus saya bilang, kok ibu tahu kalau saya seperti itu, Bu? Oh iya Pak, memang keceriaan orang Kristen ini luar biasa ya. Orang yang diberkati Tuhan itu luar biasa, terpancar di wajah kita. Dan kesaksian saya yang terakhir ini, yang saya juga bersaksi Pak Yas ya, sekitar 2 minggu yang lalu saya ketemu juga orang di Kosambi. Begitu ketemu, selamat pagi Bu, selamat pagi. Bu, Pak, sini ada apa? Tapi maaf ya. Iya Bu, saya maafin. Saya bilang begitu, maaf ya Pak. Iya, saya maafin. Kalau tidak salah, agamanya apa Pak? Dia tanya. Ya kenapa Bu? Iya, makanya saya mau tanya, benar apa enggak nanti perasaan saya ini? Ibu Jamal ya, dia udah punya suami, udah keluarga. Jangan nanti, jangan-jangan Bapak juga punya. Jangan-jangan di sana. Dia tanya, oke, saya orang Kristen Bu. Oh iya, saya juga menduga seperti itu Pak. Pasti saya tanya, dari mana ibu tahu kalau saya itu agamanya Kristen? Saya tahu dari wajah Bapak. Memang apa wajah saya ini ya? Tapi kayaknya pas-pasan Pak Ruben ya. Enggak terlalu ini juga. Enggak ganteng ya Ruben ya? Iya, memang dari dulu Pak. Ini aja udah berkurang. Dulu memang enggak. Seperti mana di luar ya. Memang kita ada, bukan berbeda ya. Dia bilang lagi, Pak, saya melihat dari apa cara Bapak berpakaian. Memang kata saya, gimana ibu ini memperhatikan saya ya? Ya, dari Bapak berpakaian kelihatan semua seperti, namanya sama semua seperti itu penilaian ibu. Iya, tapi beda. Coba kalau kami di sini Pak, lihat aja pakaiannya begini. Oh, ya bagus lah Bu, kalau memang punya feeling seperti itu bisa mendebak orang. Ini sebuah harga diri Mbak. Kenapa? Kita harus juga melakukan apa aturan-aturan daripada Tuhan. Sehingga kita mau dihargai, maka kita harus berpegang teguh pada firman Allah. Amin. Nah, itu adalah salah satu yang saya sampaikan kepada kita. Jika ingin dihargai oleh Tuhan, bukan dalam arti ini, bukan dipakai oleh Tuhan maksudnya, baik dalam pelayanan jangan jauh-jauh Bapak Ibu, dalam keluarga saja kita ini sudah melayani. Kalau istri saya itu capek, saya bisa lah kita menilai ya Bapak Ibu, iya pasti bapak-bapak lah menilai istri kalau dia capek. Nggak ada suami yang udah tinggal diam aja, enggak, pasti membantu. Apalagi kayak Pak Ruben udah punya anak Pak baru ini ya, semakin semangat lagi. Ya itu adalah karena kita harus berpegang pada firman Tuhan, mengasihi juga keluarga. Yang kedua saya sampaikan bagi kita Bapak itu, Ibu, kapan kita itu dihargai? Ya, kalau kita ingin dihargai tadi, milikilah kerendahan hati, amin. Yang kedua, kita harus memiliki sifat karakter ilahi. Haleluya. Sifat apa yang kita mau tahu tentang Allah? Yaitu adalah mengampuni. Mengampuni ini Bapak Ibu sangat-sangat sukar, berat dilakukan oleh setiap orang. Tidak terkecuali orang Kristen yang mengampuni itu atau memaafkan. Tidak terkecuali orang Kristen atau siapa saja, mengampuni itu atau memaafkan itu adalah berat untuk kita lakukan Bapak Ibu.
Tapi saya nggak tahu bapak-bapak yang ada di sini nggak terlalu berat ya. Amin. Hanya Pak Ruben yang bilang amin. Berat untuk minta maaf. Ya, minta maaf sama istri berat. Minta maaf sama suami saja berat. Ya, jangankan orang lain dulu pada ya. Sama keluarga aja dulu, biar yang dekat-dekat aja dulu. Berat, kenapa? Apalagi kalau kita laki-laki Pak ya, anggap aja dulu mereka nggak ada. Oh, susah. Tetapi dengan kita melihat karakter ilahi itu adalah kita harus belajar. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan. Kalau saya lagi bersaksi, banyak saksian saya tentang memaafkan ini. Tapi saya singkat saja seperti Pak Yasi tadi. Suatu hari saya berangkat bekerja dan kondisi di depan macet. Lalu di belakang saya ada ibu-ibu. Karena macet, begitu berjalan dia nubruk motor, plok belakang. Saya diam aja. Biasalah kalau macet ya. Saya berangkat lagi karena macet. Lagi belakang, bro. Aduh, saya lihat kaca Pak. Ya, ini untuk kedua kali nih saya lihat di kaca spion, maksudnya nggak turun Pak ya sih. Ibu lagi, kenapa? Iya 2 kali Pak. Ibu itu juga. Saya lihat di kaca, ini udah kedua kali Pak ya sih. Iya, ya belum keluar niasnya Pak. Tenang bu. Ya udah tenanglah, berangkat. Nggak ada semeter lagi Pak ya sih. Bro, belakang lagi. Kata saya, emangnya ini orang sengaja atau orang mengenal saya diam aja. Lalu saya buka helm, saya lihat ini, nggak ada maafnya Pak, nggak ada minta maafnya, nggak ada apa-apanya. Dan waktu saya, ya udahlah, ya memang seperti itu Pak, ya berat untuk memaafkan. Tapi udah, ini aja Pak di tangannya pasti di dada, ya Tuhan terima kasih, ya. Memang mengampuni ini berat untuk kita melakukannya. Tetapi dengan kita belajar teladan Yesus di kayu salib saja, Ia berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Itu teladan kita. Kerendahan hati sampai mati di kayu salib, itu adalah teladan kita. Mari kita belajar dengan yang sudah diberikan teladan bagi kita. Kapan kita bisa dihargai orang? Kapan kita bernilai dan berkualitas dalam mata sesama manusia? Yang pertama tadi miliki kerendahan hati dan miliki karakter ilahi, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ya, mungkin firman Tuhan dicukupkan dulu ya. Mungkin nanti karena banyak kesaksian tadi, kita sudah dikuatkan lewat kesaksian. Makanya 2 minggu yang akan datang, mari kita terus untuk bergandengan tangan. Mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan Yesus atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam menguraikan firman-Mu untuk pada kami semua. Tuhan Yesus, tolong kami oleh kuasa Allah Roh Kudus yang memampukan kami dalam melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari oleh firman yang kami dengarkan malam ini. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, malam ini kita